performa pria yang menurun seringkali tidak disadari, sampai akhirnya mulai menggerus rasa percaya diri dan keharmonisan hubungan. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Masalah seperti disfungsi ereksi atau libido rendah ternyata jauh lebih umum daripada yang kita bayangkan. Bahkan, banyak dialami pria di usia produktif. Di video ini, saya akan jelaskan kenapa performa pria bukan soal teknik, tapi kondisi tubuh secara menyeluruh. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Ini bukan sekedar masalah fisik. Dampaknya sering menjalar ke psikologis, seperti stres, kecemasan, hingga penurunan harga diri. Bayangkan tekanan yang dirasakan ketika seorang pria merasa tubuhnya tidak lagi bekerja seperti yang ia harapkan. Dalam hubungan, kondisi ini bisa memicu jarak emosional dan ketegangan yang serius. Secara medis, performa pria bergantung pada sistem tubuh yang saling terhubung. Hormon, sirkulasi darah, sinyal saraf, dan kondisi psikis. Ketika salah satunya terganggu, performa pun ikut menurun. Jika penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Di akhir video, saya juga akan jelaskan langkah awal yang aman dan realistis untuk membantu memperbaiki performa pria. Jadi tetap tonton sampai selesai. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda atau pasangan pernah mengalami kondisi serupa? Pertanyaan Anda akan saya bahas di video berikutnya. Nah, sekarang mari kita bicara lebih spesifik tentang apa saja tanda-tanda yang perlu kamu waspadai. Karena deteksi dini itu kuncinya ya. Pertama, yang paling sering dibicarakan adalah disfungsi ereksi atau DE. Ini bukan hanya sesekali kesulitan mencapai ereksi, tapi jika kamu mulai seringkali tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk aktivitas seksual. Secara medis, DE seringkali berkaitan dengan masalah aliran darah ke penis akibat penyempitan pembuluh darah, gangguan saraf, atau ketidakseimbangan hormon seperti testosteron yang rendah. Kemudian ada juga penurunan gairah seks atau libido rendah. Rasanya seperti kehilangan minat atau hasrat terhadap aktivitas seksual yang dulu mungkin rutin kamu rasakan. Ini bisa jadi alarm bahwa kadar testosteronmu sedang tidak optimal, atau mungkin ada faktor stres dan kelelahan kronis yang menumpuk. Libido yang rendah ini seringkali diiringi dengan kelelahan fisik kronis. Kamu merasa lemas, tidak bertenaga sepanjang hari, padahal sudah cukup istirahat. Ini bisa jadi tanda tubuhmu sedang berjuang, mungkin karena hormonal yang tidak seimbang atau adanya peradangan. Terakhir, dan ini tidak kalah penting, adalah hilangnya kepercayaan diri. Saat performa fisik menurun, apalagi yang berkaitan dengan maskulinitas, wajar jika rasa percaya diri ikut merosot. Kamu mungkin merasa kurang jantan, cemas, atau bahkan menarik diri dari interaksi sosial dan romantis. Keadaan ini bisa menciptakan lingkaran setan, di mana stres dan kecemasan justru memperparah masalah fisikmu. Ingat, mengenali tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan kamu agar bisa mencari solusi lebih awal. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas tanda-tanda penurunan performa pria, mulai dari disfungsi ereksi hingga hilangnya kepercayaan diri. Sekarang, mari kita selami lebih dalam apa sebenarnya akar masalah medis di balik semua ini. Percayalah, ini bukan sekedar usia loh. Ada banyak faktor medis serius yang berperan. Salah satu penyebab utamanya adalah gangguan vaskular. Bayangkan, pembuluh darahmu itu seperti pipa air. Jika ada karat atau kerak yang menumpuk, kita sebut aterosklerosis, aliran air pasti terhambat kan? Sama halnya dengan pembuluh darah yang menuju ke penis. Penyempitan ini membuat aliran darah tidak optimal dan tentu saja ereksi jadi sulit dicapai atau dipertahankan. Ini bukan hanya masalah performa, tapi bisa jadi alarm untuk kesehatan jantungmu secara keseluruhan loh. Lalu ada masalah hormonal, terutama kadar testosteron rendah atau dalam istilah medis disebut hipogonadisme. Hormon ini adalah kunci utama untuk gairah seks, energi, dan bahkan kepadatan tulangmu. Kalau kadarnya di bawah normal,
Wajar jika gairah menurun dan kamu merasa lemah sepanjang hari. Penyakit kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi juga berperan besar. Diabetes bisa merusak syaraf dan pembuluh darah kecil, termasuk yang penting untuk fungsi ereksi. Sementara itu, tekanan darah tinggi merusak dinding pembuluh darah, mempercepat aterosklerosis. Kedua kondisi ini, jika tidak terkontrol, bisa jadi pemicu serius. Jangan lupakan juga efek samping dari obat-obatan tertentu, seperti beberapa antidepresan, obat tekanan darah, atau bahkan obat MAH. Mereka bisa mempengaruhi respons tubuhmu. Jadi, ini bukan sekadar tanda penuaan yang harus diterima. Ini adalah sinyal tubuhmu meminta perhatian serius. Mengabaikannya bisa berakibat pada komplikasi yang lebih luas untuk kesehatanmu secara menyeluruh. Tadi kita sudah membahas penyebab fisik yang serius, seperti masalah pembuluh darah dan hormon. Namun seringkali musuh tersembunyi justru ada di dekat kita, bahkan dalam kebiasaan sehari-hari. Saya bicara soal gaya hidup dan stres kronis yang menjadi pemicu utama. Ketika kamu stres terus-menerus, tubuh akan membanjiri diri dengan hormon kortisol. Kortisol ini punya efek ganda yang merusak. Dia bisa menekan produksi testosteron, hormon kunci untuk gairah, sekaligus menyempitkan pembuluh darah, termasuk yang penting untuk ereksi. Stres juga seringkali diikuti dengan kecemasan dan depresi, yang secara psikologis memang bisa memadamkan minat pada aktivitas seksual. Gaya hidup yang kurang sehat juga berperan besar. Kurang tidur yang mengganggu keseimbangan hormon, pola makan buruk yang menyebabkan obesitas dan peradangan, serta kebiasaan seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok merusak langsung dinding pembuluh darah, mengurangi elastisitasnya, dan menghambat produksi oksida nitrat yang vital untuk relaksasi otot penis. Alkohol sebagai depresan sistem saraf pusat bisa memperlambat respons saraf dan mengganggu produksi testosteron jika dikonsumsi berlebihan. Sementara obesitas secara hormonal bisa mengubah testosteron menjadi estrogen, memperparah kondisi. Faktor-faktor ini seringkali diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Kabar baiknya, kamu punya kendali penuh atasnya. Dengan perubahan perilaku, banyak masalah ini bisa diatasi. Ini bukan hanya tentang performa, tapi tentang kualitas hidupmu secara menyeluruh dan kamu punya kekuatan untuk mengubahnya. Nah, dengan pemahaman ini, mungkin kamu bertanya, lalu kenapa banyak solusi instan atau pil cepat saji itu sering gagal atau efeknya hanya sementara? Ini pertanyaan penting. Pil seperti yang sering dijuluki biru memang bisa memberikan dorongan cepat. Mekanismenya seringkali melibatkan vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah ke area tertentu. Namun ingat apa yang kita bahas sebelumnya? Akar masalahnya adalah kerusakan sistemik pada pembuluh darah akibat merokok, pola makan buruk, atau ketidakseimbangan hormonal dan efek kortisol dari stres kronis. Ketika kamu hanya memicu respons lokal pada pembuluh darah tanpa memperbaiki kerusakan mendasar di seluruh sistem sirkulasi atau menyeimbangkan hormon secara menyeluruh, efeknya pasti tidak akan bertahan lama. Ini seperti hanya menambal kebocoran kecil di selang yang sudah keropos dari ujung ke ujung. Kita hanya menutupi gejala, bukan mengatasi penyebab inti. Solusi instan seringkali tidak memulihkan elastisitas pembuluh darah, tidak menormalkan produksi testosteron yang tertekan, atau mengurangi peradangan kronis. Itulah mengapa, sebagai dokter saraf, saya selalu menekankan pendekatan yang lebih holistik. Daripada terus mencari jalan pintas yang hanya memberi harapan semu, bagaimana jika kita mulai melirik obat yang sudah ada di dapur kita? Ya, saya bicara tentang rahasia alami yang sudah terbukti secara ilmiah. Bahan-bahan ini bekerja dengan cara yang lebih mendasar, memperbaiki sirkulasi darah secara menyeluruh, menyeimbangkan hormon, mengurangi peradangan dan bahkan melawan efek buruk stres. Mereka bukan sihir, tapi sinergi alam yang mendukung proses penyembuhan dan optimalisasi fungsi tubuhmu dari dalam. Nah, sekarang mari kita ulas satu persatu senjata rahasia yang ada di dapurmu. Pertama, ada jahe atau Zingiber Officinal.
Jahe ini luar biasa dalam meningkatkan sirkulasi darah. Senyawa aktifnya seperti gingerol dan shogao memiliki efek vasodilator ringan, yang artinya membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang paling penting untuk performa pria. Kemudian ada ginseng atau Panax ginseng. Sudah tidak asing lagi kan? Ginseng ini dikenal sebagai adaptogen, yang artinya membantu tubuh beradaptasi dengan stres, menstabilkan kadar kortisol, dan secara alami meningkatkan energi serta libido. Ginsenosida dalam ginseng juga dapat mempengaruhi produksi oksida nitrat, kunci penting untuk fungsi ereksi yang optimal. Jangan lupakan kunyit atau curcuma longa. Si kuning ini adalah antiinflamasi alami yang sangat kuat berkat kandungan kurkuminnya. Peradangan kronis adalah musuh pembuluh darah, dan kunyit membantu melindunginya, memastikan pembuluh darah tetap sehat dan elastis. Lalu ada bawang putih atau Allium sativum. Senyawa alisin di dalamnya terbukti mampu memperbaiki kesehatan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan produksi oksida nitrat, yang semuanya krusial untuk aliran darah yang lancar. Terakhir, sedikit sentuhan lada hitam atau piper nigrum bukan hanya sebagai bumbu, tapi piperin di dalamnya secara signifikan meningkatkan penyerapan nutrisi lain seperti kurkumin dari kunyit, sehingga semua manfaat tadi bisa kamu rasakan secara maksimal. Ini bukan hanya tentang memicu dorongan cepat, tapi membangun fondasi kesehatan yang kuat dari dalam. Nah, teman-teman, rempah-rempah yang baru saja kita bahas itu memang luar biasa, bukan? Tapi ingat, ini bukan sekedar tentang menambahkan rempah ke masakan. Untuk hasil yang benar-benar optimal, kita perlu sebuah protokol 7 hari yang komprehensif, lebih dari sekedar rempah. Ini adalah peta jalan yang akan membangun kembali performa Anda dari dalam. Pertama, olahraga teratur itu kunci. Latihan resistensi dan kardio tidak hanya membentuk otot, tapi secara signifikan meningkatkan kadar testosteron alami dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Ini berarti aliran darah yang lebih baik dan stamina yang meningkat. Kedua, manajemen stres tidak bisa diabaikan. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang dapat menekan produksi testosteron. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau bahkan sekedar berjalan santai di alam membantu menstabilkan hormon ini. Ketiga, tidur berkualitas yang cukup itu wajib. Tubuh Anda memproduksi sebagian besar testosteron saat Anda tidur pulas. Kurang tidur bisa menurunkan kadar testosteron secara drastis. Pastikan Anda mendapatkan 7 hingga 9 jam tidur nyenyak setiap malam. Dan yang terakhir, hidrasi yang memadai. Air itu esensial untuk segala fungsi tubuh, termasuk sirkulasi darah dan metabolisme hormon. Kekurangan cairan bisa membuat tubuh bekerja lebih keras, yang pada akhirnya mempengaruhi energi dan performa Anda. Jadi, dengan menggabungkan kekuatan rempah-rempah yang kita bahas tadi dengan gaya hidup sehat ini, kamu akan memberikan dukungan maksimal bagi tubuhmu. Ingat, kuncinya adalah konsistensi. Lakukan ini secara rutin selama 7 hari dan rasakan perbedaannya. Ini bukan pil ajaib, tapi kombinasi ilmiah yang terbukti efektif membangun fondasi kesehatan dan vitalitasmu. Sahabat sehat Zona Vitalia, Anda sudah melihat bagaimana kombinasi cerdas antara rempah-rempah yang kaya antioksidan dan nutrisi, serta gaya hidup sehat, meliputi olahraga teratur yang meningkatkan testosteron dan sirkulasi, manajemen stres yang menekan kortisol, tidur berkualitas untuk produksi hormon optimal, dan hidrasi yang mendukung fungsi sel. Bukan sekadar saran, ini adalah fondasi ilmiah yang kuat untuk memulihkan dan meningkatkan vitalitas pria dari dalam. Dengan pendekatan holistik ini, Anda tidak hanya mengatasi gejala, tapi juga memperbaiki akar masalahnya, membangun kembali kesehatan hormonal dan performa fisik Anda secara berkelanjutan. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Momen untuk meraih kembali kejantanan dan kepercayaan diri Anda itu dimulai sekarang, bukan besok. Namun, saya ingin mengingatkan, jika Anda mengalami masalah performa yang persisten atau memiliki kondisi kesehatan kronis, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda.
Pendekatan alami ini adalah pelengkap yang luar biasa, tapi bukan pengganti diagnosis dan penanganan medis profesional. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah perjalanan Anda menuju performa prima. Berikan dukungan terbaik untuk tubuh Anda. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe ke channel saya agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Saya Dr. Vita. Sehat itu kuat.